Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis saham dengan menggunakan sektor barang baku menggunakan aplikasi Stockbit. Perkenalkan, saya Amita Savitri sebagai pemateri pertama dan di samping saya Khalifatus Sofia sebagai pemateri kedua. Saya Siti Olifatul Hoir sebagai pemateri ketiga. Saya Selviana Ulfa sebagai pemateri keempat. Dan saya Alvinatul Umami sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari fitur Stock Scanner pada aplikasi analisis saham seperti Stockbit. Fungsinya yaitu untuk menyaring ribuan saham menjadi daftar yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu. Langkah pertama yaitu ditunjukkan adalah memilih sektor yang diminati, contohnya seperti barang baku, dan menerapkan aturan penyaringan atau rules yaitu lebih dari 0. Maksudnya harga saham lebih dari 0. Jadi, hasil dari penyaringan awal ini adalah ditemukannya 114 saham atau equities yang memenuhi kriteria tersebut, siap untuk disaring lebih lanjut dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang lebih spesifik. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya yang secara ringkas slide ini itu mendemonstrasikan tahapan penting dalam analisis fundamental kuantitatif di mana seorang investor menggunakan alat stock screener untuk mengidentifikasi perusahaan yang sangat menguntungkan. Dan fokus utama dalam penyaringan ini itu adalah rasio return on equity atau disebut juga ROE, sebuah matrik profitabilitas vital yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan mengubah modal dari pemegang saham menjadi keuntungan bersih. Kriteria ketat yang ditetapkan oleh ROE harus lebih besar dari 10%. Proses ini secara spesifik itu hanya mencari saham di sektor barang baku dan berhasil memilah 25 emiten yang memenuhi standar kinerja ini. Daftar saham yang dihasilkan ini secara kuantitatif menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi modal dan profitabilitas yang kuat, menjadikan kandidat utama yang akan dilanjutkan ke tahap analisis kualitatif lebih lanjut oleh tim analisis. Baik, langkah selanjutnya dalam menganalisis saham adalah berfokus pada pencarian rasio likuiditas di mana menggunakan kriteria current ratio atau quarter lebih dari 4, di mana selain itu kriteria likuiditas ini penyaringan atau screening juga menerapkan aturan return on equity atau TTM lebih dari 10 dan dilakukan dalam stock universe barang baku, di mana proses screening ini menghasilkan daftar 5 equities atau saham yang memenuhi semua kriteria tersebut. Saham-saham yang lolos screening dan ditampilkan dalam tabel hasil beserta harga, return on equity atau TTM, dan current ratio atau quarter masing-masing yaitu OBMD, AVIA, PBID, DAZZ, dan CITA. Baik, langkah berikutnya yaitu dalam proses analisis saham, yaitu melakukan screening atau penyaringan saham untuk menemukan rasio solvabilitas. Kriteria utama yang digunakan dalam langkah ini secara spesifik adalah debt to equity ratio atau DER yang nilainya lebih besar dari 1. Berdasarkan gambar screening yang ditampilkan, opsi ini diterapkan bersama kriteria lain untuk saham di sektor barang baku. Hasil dari penyaringan ini berhasil menemukan 2 emiten atau saham, yaitu DAZ dan BRPT, yang keduanya memenuhi semua kriteria tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mencari rasio pasar dengan menggunakan price to book value lebih dari 1, menghasilkan result yang tertera 2 equities. Perusahaan yang paling baik dan paling rendah dalam hutang adalah perusahaan DAS. Dari hasil analisis ini diharapkan mengidentifikasi 2 saham atau ekuitas dari perusahaan DAS, yaitu yang pertama, saham dengan nilai value terbaik paling terbaik. Yang kedua, 1 saham dengan tingkat utang atau utang paling rendah.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan dari DAS. PT DAS Bara Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam atau batu bara, dengan fokus utama pertambangan, perdagangan, dan jasa di Indonesia. Kegiatan bisnis utama yaitu perdagangan komoditas atau trading. Kegiatan ini mereka adalah perdagangan komoditas, utamanya jual beli biji nikel atau nikel ore atau batu bara atau coal. Jasa logistik dan transformasi menyediakan jasa pengangkutan laut atau shipping dalam logistik untuk mengangkut komoditas. Yang terakhir itu jasa tambang, menyewakan alat berat pertambangan dan memberikan jasa penasihat operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis DAS. DAS memiliki model bisnis yang terintegrasi yang bertujuan untuk yang pertama, mengendalikan rantai pasok secara menyeluruh. Yang kedua, mencapai efisiensi mulai dari hulu atau pertambangan hingga hilir, perdagangan komoditas, mineral, dan energi. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memposisikan diri sebagai pemain kunci yang menawarkan solusi komprehensif atau menyeluruh dalam ekosistem pertambangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.